Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh pecinta DAX dimanapun berada. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang tentunya kami selalu mendoakan semoga selalu dilancarkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini telah hadir bersama kita Bang Erja, selamat malam, dan ada Bang Irfan. Iya, Bang Irfan ini teman dari kakek yang kebetulan kakek lagi ada keperluan sedikit. Pada malam hari ini, tim DAX ingin mengupas tentang mediator. Apa sih itu mediator? Mediator di dalam dunia goib itu dimana seseorang bermediasi dan berhubungan dengan makhluk astral, dan yang dimana pada akhirnya makhluk astral itu masuklah ke tubuh mediator. Setelah makhluk astral itu Bang masuk ke tubuh mediator, terjadilah tanya jawab antara mediator dengan sang eksekutornya yang telah ibaratnya itu kesurupan. Setelah masuknya makhluk astral ke tubuh mediator, disebutlah kesurupan dan terjadilah tanya jawab, ada apa atau lagi di kondisi apa gitu kan, seperti yang baru-baru ini yang heboh itu si Linda temannya Vina kesurupan. Nah, kurang lebih seperti itulah mediator. Tetapi pada malam hari ini yang telah hadir bersama kita ada Bang Erja, di mana beliau ini dia adalah seorang mediator yang telah cukup lama bermain sebagai mediator. Gitu ya Bang Erja ya, kurang lebih berapa tahun? Kurang lebih sekitaran tahun 16-17 bodoh, kurang lebih 8 tahun ya. Iya. Mungkin pemirsa teman-teman DAX ingin tahu lebih jauh dari Bang Erja sendiri. Awal mulanya bisa jadi mediator itu prosesnya gimana Bang? Apa belajar atau langsung bisa atau di gimana gitu? Mungkin bisa diceritakan. Ya, makasih Bang Rusdi ya Pak. Yep. Awalnya jadi mediator itu sebenarnya sih diajar sama datang sendiri. Diajar sama datang sendiri. Ibaratnya itu Mengundang gitu. Mengundang ya, betul. Ada ya. Terus Jadi pas waktu itu ada di sebuah lokasi ya, sebuah lokasi tempat pertama jadi mediator itu, pertama itu nggak masuk Bang, nggak masuk. proses jadi mediatornya itu. Proses itu. Jadi itu terus dimasuk, nggak bakalan masuk. Terus kakek yang nolongin, buka lagi sama kakek. Wadahnya. Pintu ibaratnya pintu gaibnya Bang. Dibuka sama kakek. Nah, tiba-tiba di suatu lokasi itu ada teman yang masukin kan. Tiba-tiba dia masukin sama temen. Tuh ada sosok Bang. Sosoknya itu rambutnya ya dibilang di sininya botak, terus rambut di sininya rada kritik Bang. Itu yang pertama kali. Oke. Ya. Pertama kali ya. Nah, terus di sini keriting, kiwul kalau bahasa ini keriting apa namanya? Ikal-ikal gitu. Terus ditambah ada api-api tuh Bang. Rambutnya itu. Sosoknya itu yang pertama kali masuk ke tubuh. Nah, terus pas dia mau masuk itu dia kelihatannya mau ngecekik gitu Bang. Oh, gitu. Belum masuk berarti Belum ya? masuk, baru hadapan gini. Oh iya. Tiba-tiba datang mau cekik, udah nggak sadar lagi. Pingsan. Udah nggak sadar lagi apa
nggak tahu lagi itu kondisi badan gimana, ada apa, nggak sadar lagi. Iya, iya, iya. Habis dari situ semakin lama tentunya semakin lancar. Oke. Dari Bang Erja ada nggak satu pengalaman selama jadi mediator ya? Satu pengalaman yang paling berkesan selama jadi mediator? Banyak sih bang. Satu aja, boleh bisa diceritain. Kalau Satu atau dua? Kalau dihitung banyak, tapi kita pilih ya bang ya. Oke. Ada yang hampir tewas satu, Hampir tewas. hampir tewas. Nah, itu diceritain ya. Iya. Terus keduanya hampir gila ada juga. Oke. Ya kita yang ngambil hampir gila dulu, pemirsa. Bisa diceritakan kronologis awalnya. Nah, kalau yang hampir gila ini dibilang ekstrim juga bang. Karena di suatu ada tempat di pas waktu itu kita mainnya di suatu gedung kosong. Nah terus suatu gedung kosong itu dia tempatnya itu dibilang serem kalau secara ibarat Angker lah. Nah kita main di situ, terus awal pertama mulanya itu kan dimasukin nggak apa-apa jinnya kan, biasa-biasa aja, ibaratnya sekelas Kroco lah gitu. Kroco. Iya. tuyul. Nah kedua masih aman. Nah giliran ketiga ini bang, Apa itu? hampir gila kita bang. Itu sosoknya apa, Bang? Itu sosoknya dia ini sejenis pesugihan bang, jinnya itu. Di satu bangunan itu. Berhubungan dengan bangunan atau gimana? Berhubungan dengan bangunan juga ya. Sosoknya itu dianya, jadi aku cerita dari awal. Iya, dari awal boleh. Jadi pas Bang Ipan sambil dengerin nggak apa-apa ya. pas masuk, Ini Bang. dianya masuk itu kan perasaan aku ini umbun-umbun ini bagian kepala atas ini umbun-umbun ini sakit bener, sakit. Nah terus Sakit kayak dipukul atau gimana? ditutup kayak jarum tuh. Oh. Pertama ditutup, akhir-akhir ini udah keberat, udah lama itu udah sakit. Perasaannya berat langsung badan aku langsung Langsung hilang konsentrasi lah gitu ya. Oke. Terus pas dia masuk itu perasaan aku memang ibaratnya aku dikasih lihat buat ngelihat apa yang terjadi tadi. Itu sosoknya itu rambutnya tanduk, bukan rambut sih, dia tanduk panjang, kupingnya panjang, giginya panjang, taringnya ini panjang, terus lidahnya itu sampai ke aspal. agak lain ya. Nah terus pas aku mau sadar, ibaratnya gimana mau sadar nggak bisa bang, berontak lihat sosok itu bang. Berontak, tiba-tiba aku jadi lidahnya aku ini posisi lidahnya kan gini, akunya digini bang, digulung sama lidahnya Tubuh. Seluruhnya. Oh, digulung sama lidah tubuh. Iya. Nah terus tiba-tiba aku lihat itu ada di dalam antara langit-langit sama lidahnya dia itu. Udah masuk ke dalam ya? Udah masuk ke mulut. Terus? Nah terus pas jalan terus tiba-tiba ada aku itu seperti masuk ke sarang burung. Sangkar burung atau sarang burung? Sangkar burung. Oke. Yang bentuknya itu bulat. Jadi ini bulat, posisinya gitu. Seperti kurungan burung itu. Nah, di dalamnya ada apa? Banyak bang, ada kayak orang suara minta tolong, ada suara nangis, ada suara orang teriak, histeris.
kalau dari yang Bang Erja lihat orang-orang yang dalam golongan itu, menurut Bang Erja itu gambaran itu apa gitu? Kenapa mereka itu? Ya mungkin ya bang, itu jiwa dibilang kalau menurut orang-orang ya bang ya, mungkin jiwa-jiwa mereka bang, jiwa-jiwa kesadaran mereka itu bang yang Mungkin lebih dikenal dengan sebutan jin korin mungkin. bisa jadi sih ya. Iya, maksud aku tuh kenapa mereka ada di situ? Apa mereka ini korban kecelakaan, korban pembunuhan, atau yang lain, atau yang berhubungan dengan gaib? Misalkan mereka ini korban tumbal gitu, Nah iya bang, korban pesugihan. pesugihan tadi Mungkin boleh sebut pesugihan apa itu? itu sebenarnya kalau orang Bangka bilang persugihan Gunung Kawi. Gunung Kawi. Masya Allah. Nah, jadi sambung cerita tadi itu bang, aku masuk ke dalam sarang burung Sangkar burung tadinya itu, aku ini bukan nurusut atau turun bang, tapi turunnya itu gelinding gitu bang, menggelinding ke bawah. Iya. Jadi tanpa sadar aku langsung masuk, tiba-tiba aku di ibaratnya kalau di dunia nyata itu para orang-orang berkumpul bang, teriak histeris, nangis, dan Bang Erja berada di tengah-tengah mereka gitu. berada di kerumunan mereka itu. Mungkin dari salah satu mereka yang teriak-teriak itu ada yang ngomong sama Bang Erja ada? Enggak ada bang, Nggak ada. paling enggak mereka teriak tolong, ada yang nangis, ada yang histeris. Korban pesugihan gitu pemirsa, teman-teman Dax. Kejadiannya di Bangka ya, Bang Erja ya. Pesugihan yang kita kenal sampai sekarang berhubungan dengan Gunung Kawi, Bang Erja ya. Dan kejadian yang dialami Bang Erja masuklah ke alam mereka tadi, di mana Bang Erja melihat sekumpulan orang-orang yang ternyata orang-orang itu adalah tumbal dari pesugihan Gunung Kawi. Oke, dari tadi Bang Irfan diam aja nih Bang Irfan. Ya. Oke, jadi Bang Erja cerita tadi sampai di situ. Setelah itu ada sepengaruh juga, masih berada di alam mereka juga. Iya. Gitu ya. Nah terus pas aku turun, tiba-tiba ya aku turun tadi di dalam sangkar tadinya, tiba-tiba ada yang nolongin bang. Siapa itu? Itu sejenis cahaya lah. Bentuk pertolongannya Cahaya. Ya. Langsung ngangkat Bang Erja apa gimana gitu? Cahayanya itu dia itu di atas tadi bang. Jadi gini posisinya bang. Bang Erja di bawah. Ini kan sangkar burung nih. Ya. Nah gini gak bang. Nah terus di sini seperti bulat bang, lobang. Jadi cahayanya itu dari atas ini ibaratnya kesedot bang, sedot aku ya. Oh, cahayanya dari langit ke atas kayak gitu ya. Cahayanya dari atas ini bukan di langit bang, nggak ada langit di sana. Nggak ada langit. Jadi posisinya gini, ini sangkarnya, akunya tiba-tiba cahayanya datang gini, langsung sedot gitu. Langsung ketarik ke atas gitu ya. Ada yang pegang kaki, ada yang pegang baju. Mau ikut naik Mau gitu. ikut naik juga. Oh. Begitu Bang Erja sadar, itu gimana? Nah, pas aku sadar itu bang ya. Pas aku sadar itu aku lihat teman-teman itu sudah pada nangis, sudah pada baca doa, sudah pada ada yang histeris gitu bang. Mungkin cahaya tadi doa dari teman-teman tadi bisa mungkin. jadi bang. Terakhir aku dengar ibaratnya pas aku udah sadar itu ada yang baca ayat kursi juga. Ayat kursi yang kedengaran Bang Erja gitu ya. Jadi setelah ditarik cahaya itu Bang Erja sadar dan alhamdulillah nggak terjadi apa-apa lagi. Hal yang fatal lah gitu ya sama Bang Erja ya. Tapi Bang Erja sendiri mengaku hampir gila lah. Hampir gila benar. Nah pas sadar itu semua badan Ibang sakit, iya, lemes, iya.
Mungkin karena pengaruh selama berada di alam gaib ya. Oke. Itu satu dari cerita Bang Eja. Mungkin terus selanjutnya yang kedua mungkin bisa diceritakan lagi Bang Eja, yang dimana Bang Eja mengatakan Bang Eja itu hampir tewas atau hampir mati gitu dalam perjalanan. Kalau hampir tewas itu sekitaran tahun 2018. 2018. Itu kita main waktu itu di tempat pemandian Bang, di Bangka juga. Satu pemandian Pemandian umum. umum. Iya, pemandian umum. Jadi waktu itu kejadiannya lucu Bang. Pertama ya maklum lah di Bangkai gimana ya. Pas waktu itu ada tim horor juga, tim kreator juga, explore. Kita datang terus dia bilang itu ada anak-anak juga, diajak main kan. Diajak main pas Teman maksudnya teman mengerja maksudnya gitu. Diajak teman, yuk main yuk. Ya aku bilang enggak dulu, jangan dulu kan. Masih belum fit badan pas itu, selesai sakit Bang. Lebih sakit. Habis sakit. Iya. Nah diajak terus buat aku tolak terus lah, mereka maksa kan. Daripada ibaratnya itu dibikin kecewa, nggak enak atau kecewa ya. Ya udah kita ikut mainnya. Mediator. Gitu. Oh iya. Nah pas kita jadi mediator itu ya aku dimasukin kan, itu nggak sadar Bang. Itu waktu sosoknya masuk ke tubuh Bang Erja itu kondisi fisik Bang Erja itu gimana? Biasa aja atau nggak kayak ada setruman, getaran? Ya kalau energinya itu ada Bang. Energinya itu di belakang saya sama tangan saya ini, energinya itu kapal Bang, kepak. Kesemutan itu energinya, tapi nggak tahu sosoknya. Nggak kelihatan sosoknya, nggak ada ibaratnya itu bias bayangannya, nggak ada Bang. Yang ada ibaratnya energinya aja. Itu kapal semua, bahu, kiri kanan, sampai ke tangan gitu, sama kaki juga. Itu proses masuknya tadi ya? Oh iya. Terus? Nah pas itu, terus barangnya itu ngamuk katanya. Dari teman-teman cerita, lu ngamuk parah aja katanya. Mau ibaratnya mau terjun ke pemandian itu, ke air itu, kayak bunuh diri gitu. Nah terus setelah itu dibersihkan, maksudnya gimana? Di baratnya diruqyah, dikeluarkan terus diruqyah juga kan. Nah awal ceritanya itu yang lucu Bang, yang hampir tewas itu. Setelah dari acara itu maksudnya selesai, udah bubar semua. Terus bubar, kita nongkrong di base camp kita. Tiba-tiba aku itu mau kencing Bang, tapi perasaan aku kencing itu nggak enak Bang. Beda suasananya. Pas kencing aku bilang sama teman, Bang ini kayaknya ada yang datang Bang. Karena aku bilang gitu, aku pas itu kencingnya itu minta temenin. Terus minta temenin Bang, temenin aku ya Bang. Kemana? Kata temannya, mau pipis. Lah lu gede-gede mau ditemenin pipis, kan nggak lucu Bang. Nggak, aku bilang aku tadi sudah selesai jadi mediator itu, suasananya beda Bang. Suasananya beda. Terus ya udah aku temenin, kata si teman tadi kan. Kencing Bang, ini perasaan aku nggak enak Bang, aku rasanya mau dijemput Bang. Aku bilang sama teman tadi kan. Pas aku kencing itu udah keluar, udah ibaratnya udah lega. Pas aku seliting celana itu udah nggak, benar-benar udah nggak sadar lagi, langsung ambruk gitu. Gimana? Ya nggak tahu sih Bang, nggak tahu posisinya jatuh kemana, entah ibaratnya bekas pipisan tadi, entah guling ke kanan, entah guling ke kiri kan, nggak tahu Bang. Yang aku tahu itu aku di atas altar, di atas batu meja gitu, kayak altar. Pertamanya itu ya aku dijemput Bang, perasaan itu bener-bener kisah nyata Bang. Aku dijemput
pakai kereta Kencana sama putri-putri mereka, Bang. Nah, Keretanya itu dari mulai Kacamata Kuda itu sampai ke ibaratnya itu Delman apa? bukan Delman, Bang. Masih keretanya gitu ya. Kereta ibaratnya kata orangnya itu kereta Kencana ya, Bang Irfan. Kereta Kencana. Itu semuanya emas, Bang. Dijemputlah Bang Irja. Mau dibawa kemana? Nah, aku dijemput itu, aku naik ke kereta, udah, Bang. Aku naik ke kereta, tangan aku dipegang gini, ayo aku ikut aku ya. Gitu. Suaranya itu lembut. Wanita tadi. Wanita, sosok wanita. Salah Menjemput satu aku. bawahan juga mungkin di Bang itu. Terus dibawa kemana sih Bang Irja? Katanya ikut aja gitu, Bang. Itu jiwa Bang Irja. Karena raganya masih tergeletak gitu kan. Habis buang air kecil gitu ya. Nah, aku dipegang ini, ikut aku masuk ke dalam kereta Kencana tersebut. Nah, tiba-tiba giliran aku udah turun, aku udah dipegang, Bang. Tangan aku dipegang kiri kanan, aku dibaringin ke atas altar. Dibaringin berarti mau ditumbal gitu. Mau dijadikan tumbal atau Dibilang tumbal bisa jadi, terus disetubuhi juga ya. Gitu. Apa yang terjadi setelah itu? Nah, setelah itu aku lihat, Bang, aku posisinya udah gini, terus tiba-tiba ada sosok yang mau ibaratnya itu ngerangkul, Bang. Ngerangkul aku, nggak tahu buat apa ya. Tak ngerangkul mau setubuhi atau enggak ya, tiba-tiba aku itu kayak berontak. Nggak, aku bilang aku nggak mau kan. Di sana itu ada emas, Bang. Emas semua, Bang. Itu buat dikasih ke Bang Irja atau ya kalau sebenarnya sih itu mau dikasih, Bang, tapi aku yang tolak. berarti timbal balik gitu ya, tukar gitu ya. Ini emas, kalau kamu mau ya ambil. Itu dari mulai altar yang aku bilang tadi sampai ke bentuk gelas ini emas. Kata sosok tersebut itu, ini ambil emas buat kamu. Gitu. Tapi ada tapinya enggak? Ada, Bang. Ada tapi, terus dia belum sempat ngomong tapi, itu aku udah tolak, aku nggak mau. Terus dayang ya namanya. Mungkin dayang ya. Dayang sama atau putri-putri ya, Bang ya. Itu cantik semua, duduk ngelingkarin altar itu, Bang. Ngelingin Bang Irja. Ngelingin aku gitu. Nggak tahu mereka ada yang ibaratnya itu, ada yang ibarat gimana, ada yang bawa selendang, ada yang pakai apa namanya, kemben, terus ada yang pakai mahkota. Berarti ya seperti kayak putri-putri gitu lah ya. Putri-putri gitu. Nah, singkat cerita, tiba-tiba nah, setiap kali ada masalah itu ada sosok, Bang, yang datengin. Itu dibilang manusia, dia mukanya nggak kelihatan, Bang, kayak cahaya. Itu buat datang buat Bang Irja. Datang pas mau di ngerangkul gitu, tiba-tiba sosok itu datang, Bang. Dia pegang, dia pegangnya gini. Nah, langsung dibawa. Langsung yang ngerangkul tadi itu langsung diangkat gitu, dilepas. Terus akunya langsung diambil. Terus aku langsung udah nggak kelihatan apa lagi. Wajahnya nggak kelihatan lagi. Sekarang mungkin masih penasaran. Masih, Bang. Masih banget penasaran siapa yang ibaratnya itu sosok siapa itu. Nah, yang jelas istilahnya pertolongan Allah itu datang membuat Bang Irja. Gitu. Pas aku sadar itu teman-teman pada ngomong sleeping. Jadi belum ditutup tertutup, Bang. Kalau buat Bang Irfan gimana dengar cerita Bang Irja tadi? Kejadiannya sangat luar biasa.
Ya itu soalnya apa? Ibaratnya itu pengalaman selama berada di alam gaib gitu bang. Karena dunia manusia dengan dunia jin itu tipis. Hanya saja kita sebagai manusia nggak bisa lihat gitu. Kecuali orang-orang tertentu. Nah, kayak bang Erja kan. Tetapi raganya di rumah gitu, di dunia. Cuma jiwanya yang dibawa ke alam gaib. Mungkin itu cerita dari Bang Erja, pemirsa, pengalaman nyata dari Bang Erja sebagai mediator, di mana awal mulanya Bang Erja itu gimana sih dia bisa jadi mediator, sampai si Erja ini bisa dikatakan mediator yang cukup handal lah. Oke, buat di sebelah kita lagi ada Bang Irfan. Bang Irfan mungkin punya satu cerita juga nggak sama hal dengan Bang Erja? Ya sebenarnya Punya pengalaman saya itu ya ini kisah nyata, tapi sadarlah ketika itu di sebuah lapangan kami semua itu bermain sama teman-teman. Nah mungkin tiba-tiba ada sosok di balik sebuah tanah yang tinggi, tanah gundukan tinggi. Ya. Nah, sosok ini membuat kami lari. Yang melihat ini saya sendiri dari teman-teman itu. Nah, kemudian saya lihat lagi, saya lari. Kemudian saya memberanikan diri waktu itu. Saya hadapin. Nah, sosok ini ya seperti orang kerajaan. Seperti panglima. Itu kalau mungkin dadanya saja kira-kira 1 meter, kayak raksasa. Itu kejadiannya di mana bang? Itu di Palembang. Di Palembang. Di Palembang kejadian itu. Terus? Nah sosok ini dia berpakaian seperti berjubah seperti pakaian kerajaan. Angling Dharma. Gitu. Dia pakai ikat merah sini. Kayak pendekar. Kemudian jubahnya itu merah. Nah dia itu hanya sesosok apa itu setengah badan, pinggang ke atas, kakinya nggak kelihatan, tapi orang ini, makhluk ini besar. Nah itu dia itu apa, mata sama hidung itu nggak kelihatan, hanya putih, rambutnya ini panjang, putih cahaya gitu. Iya, rambutnya ini panjang juga. Ya, terus kemudian ya mungkin sosok ini kan merasa terganggu. Nah, sosok ini merasa terganggu. Tapi itu nggak ada wajahnya itu, ya polos saja, polos putih aja. Kemudian pas aku mendekat, dia tuh langsung menenggelamkan sendiri. Langsung menghilang lagi. Langsung menghilang. Nah, nggak ada keluar kata-kata dari sosok ini. Nggak ada. Hanya menampakkan diri. Ya ada. Nah kemudian aku berjalan kira-kira 1 minggu dari kejadian itu. Kan waktu itu ada acara tahunan Tionghoa. Nah acara pembakaran apa itu? Ya ini kalau kira-kira pukul 12 malam itu pembakaran apa itu? Kayak patungnya gitu. Kayak patung apa itu? Kayak setan bentuknya itu. Kemudian dibakar. Iya, kayak patung raksasa itu. Nah, yang itu yang aku lihat. Yang muncul itu. Itu malam apa kapan? Sore. Masih sore yang waktu kejadian tuh. Tapi kira-kira 1 minggu aku tuh mau melihat acara Tionghoa. Acara pembakaran dewa. Iya, acara pembakaran dewa. Ya bentuknya itu, cuman yang bedanya kalau dari segi pakaian bentuk sama, cuman yang ini ada taring, bertaring, yang acara Tionghoa itu beda. Tapi bentuknya itu yang ini yang aku bertemu, yang di hadapan abang tadi wajahnya putih semua, tapi pakaian ini sama, tinggi besar orang itu, makhluk itu. Nah itu yang saya membuat kaget. Oh yang ini ternyata yang saya ketemu itu. Yang mungkin gitu ya? Makhluk ini merasa terganggu mungkin kan. Nah dari semua teman-teman itu
Aku nggak cerita sampai sekarang, baru ini aku cerita. Hanya orang yang tertentu aja aku ceritain kejadian. Jadi pas kita undang ke sini gitu ya Bang ya. Iya. Oke oke. Terima kasih buat Bang Irfan, Bang Erja. Itulah teman-teman sedikit pengalaman yang dialami Bang Erja sama Bang Irfan pernah berhubungan dengan dunia gaib. Bahwa memang dunia gaib itu ada, dunia jin itu ada. Dan kebetulan mereka ini mungkin salah satu orang yang diberi kelebihan buat bisa bertemu dengan sosok-sosok makhluk astral tersebut. Pada intinya kitalah manusia yang mempunyai istilahnya kita yang paling berhak di muka bumi ini. Kita lah khalifah sebenarnya di muka bumi ini, bukan mereka. Walaupun kita sama-sama ciptaan manusia, tapi kita manusia ini adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya Bang ya, dibandingkan mereka. Dan itulah sekelumit dari kisah teman-teman kita Bang Erja dan Bang Irfan. Terima kasih Bang Erja atas ceritanya Bang Irfan. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Dan buat teman-teman, inilah akhir dari pembicaraan kita. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.